Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Honimatul Ulum. Saya dari program studi pendidikan biologi dari Universitas Pesisir Pengarian, program studi pendidikan biologi. Jadi di sini saya membuat video ini yaitu yang tujuan pertama yaitu untuk menjawab soal dari Bapak dosen, yaitu Bapak Rian Prayogi MPD, dan mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang pertama soalnya yaitu bagaimana pendapat Anda tentang pentingnya mahasiswa memahami penghayatan pendidikan Pancasila sesuai program studi yang sedang ditempuh. Jadi menurut pendapat saya, pendidikan Pancasila itu sangat penting sekali di kalangan mahasiswa maupun yang ke bawah. Jadi untuk kalangan mahasiswa yang pertama yaitu dapat mengembangkan karakter mahasiswa yang memiliki karakter Pancasila dan juga memiliki beberapa sikap. Yang pertama yaitu sikap yang positif, terus yang kedua ada sifat jujur, disiplin, tanggung jawab, dan mandiri, dan lain sebagainya. Itu salah satunya manfaat dari pendidikan Pancasila untuk mahasiswa. Untuk itu juga ada beberapa misi dari pendidikan Pancasila, itu pasti memiliki beberapa misi, entah itu untuk mengembangkan potensi mahasiswa dan juga pemahaman juga di situ ya. Terus kedua, bagaimana konsep histori, sosiologi, dan politik tentang Pancasila dalam kajian arus sejarah bangsa Indonesia. Jadi di sini di sejarah Indonesia tadi ada konsep historis dan konsep historis, sosiologi, dan politik tentang Pancasila dalam kajian arus sejarah bangsa Indonesia. Jadi dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, yaitu sesungguhnya Pancasila itu sudah ada pada adat istiadat. Pada zaman dulu Pancasila itu sudah ada pada masyarakatnya, pada wilayahnya. Itu terdiri dari ada 4. Yang pertama yaitu percaya adanya Tuhan. Jadi masyarakat Indonesia dari dulu itu percaya adanya Tuhan. Yang kedua, gotong royong, atau kalau di kata Uyar Soekarno, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itu dari dulu sebelum dibuat atau dirumuskannya Pancasila. Yang ketiga yaitu musyawarah, identik musyawarah. Terus yang keempat solidaritas, kesetiakawanan sosial, dan sebagainya. Itu jadi menurut historis. Sedangkan menurut sosialnya, sebagai ilmu kehidupan, di sana mengkaji kehidupan sosial, semisalnya dalam gotong royong atau bermasyarakat. Di situ dalam sosial, dan masih banyak lagi. Terus yang selanjutnya, yang ketiga, bagaimana pengembangan manusia diselenggarakan berdasarkan perspektif Pancasila. Jadi di Indonesia itu pembangunan manusia diselenggarakan itu berdasarkan Pancasila. Dalam Pancasila itu ada merumuskan pembangunan. Di situ ada pembangunan ekonomi, pembangunan nasional, kesejahteraan rakyat, pendidikan, dan kebudayaan. Di situ yang berlandaskan Pancasila. Yang selanjutnya, yang keempat, bagaimana Pancasila bisa menjadi ideologi bangsa Indonesia. Jadi kedudukan Pancasila itu di Indonesia
Kenapa bisa menjadi ideologi Indonesia? Yang pertama, Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa Indonesia, salah satunya. Sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, dan sebagai dasar negara. Nah, sebagai dasar negara dan juga sebagai hukum negara, dan sebagai sebagai cita-cita bangsa untuk kedepannya. Itu kedudukannya ideologi. Kenapa mencetuskan Pancasila? Karena isinya sangat mendalam ya. Di Pancasila itu isinya sangat mendalam, yang 5 sila tersebut. Terus yang selanjutnya, bagaimana Pancasila menjadi dasar negara Republik Indonesia. Jadi di sini bagaimana kok bisa ya jadi dasar Pancasila sebagai Indonesia.